warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran saya. Kali ini kita akan membahas lanjutannya dari teknik pengolahan bahan. Baik, sebelum mulai materi pada pembelajaran kali ini, tak lupa dan selalu saya ingatkan untuk selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul lagi di sekolah untuk belajar bersama. Baik, langsung saja kita berdoa agar pembelajaran kali ini diberikan manfaat. Setelah berdoa, langsung saja seperti yang saya katakan tadi, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teknik panas kering atau dry heat cooking. Ini masih lanjutan tentang materi yang kemarin, teknik pengolahan. Di pertemuan sebelumnya kita membahas teknik panas basah. Nah, sekarang kita membahas teknik panas kering atau dry heat cooking. Pengertiannya adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Artinya kita tidak perlu air atau cairan untuk mematangkannya seperti yang panas basah kemarin, tapi kita cukup menggunakan teknik panas saja. Walaupun di gambarnya bisa kita lihat ada cairan berupa minyak goreng, tapi sebagian besar teknik pengolahan ini menggunakan teknik panasnya saja tanpa cairan, sehingga bahan makanan tersebut menjadi matang. Baiklah, ada apa saja tentang teknik panas kering? Kita lihat slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya ada klasifikasi atau jenisnya teknik pengolahan panas kering. Ada 5. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau disebut deep frying. Yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Yang ketiga, teknik menumis atau sautéing. Yang keempat, teknik memanggang atau baking. Yang kelima, teknik membakar atau grilling. Seperti apa teknik-teknik tersebut? Kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama kita akan membahas teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Keterangannya adalah teknik mengolah bahan makanan dengan menggunakan minyak yang banyak untuk mematangkannya. Jadi untuk mematangkan bahan tersebut kita harus menggunakan minyak yang banyak. Biasanya seukuran lebih dari bahan tersebut. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Ini menggoreng apa? Menggoreng sate pentol bisa, atau namanya tahu bulat di sate. Nah, mereka menggunakan minyak yang banyak untuk mematangkannya. Kalau minyak yang sedikit itu panasnya tidak merata, ya kan? Harus menggunakan minyak banyak sampai tusuknya itu dimasukkan. Itu namanya deep frying. Bisa dilihat pada gambar, minyaknya itu hampir memenuhi wajan atau lebih banyak dari bahan makanan tersebut. Selain ini terus ada lagi, yaitu pernah lihat ikan terbang ya, yang digoreng sampai benar-benar kering, terus disiram saus balado, saus sebagainya, teriyaki sebagainya. Ya, itu namanya teknik deep frying. Ya, untuk selanjutnya ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Keterangannya adalah teknik mengolah bahan makanan dengan menggunakan minyak goreng sedikit atau secukupnya. Jadi tidak perlu minyak banyak seperti tadi, cukup dengan minyak yang sedikit atau secukupnya saja. Contohnya menggoreng ayam goreng seperti pada gambar. Itu tidak perlu dengan minyak banyak, cukup sedikit saja. Atau kita saat menggoreng telur, nah cukup sedikit saja, tidak perlu banyak. Kalau kebanyakan minyak, biasanya itu tambah hancur ya telurnya. Itu namanya tekniknya, ada teknik masing-masing. Oke, selanjutnya kita bahas tentang teknik menumis atau sautéing. Adalah teknik mengolah bahan makanan dengan menggunakan minyak goreng yang sedikit, lebih sedikit dari shallow frying tadi,
Artinya minyak ini benar-benar sedikit, tidak perlu banyak. Contohnya yaitu menumis sayuran, ya kan. Pertama kita panaskan minyak sedikit saja, terus masukkan bawang merah, bawang putih, cabai secukupnya. Itu namanya menumis. Bisa dilihat pada gambar, contohnya menumis sayuran. Ya kan? Bagaimana kalau sayuran dimasukkan dengan teknik shallow frying atau deep frying? Tidak cocok karena sayuran tersebut akan hancur atau menjadi lembut. Ya, untuk selanjutnya yaitu tentang teknik memanggang atau disebut baking. Adalah teknik mengolah bahan makanan dengan menggunakan panas tapi tidak langsung ke bahan makanan tersebut. Artinya butuh perantara. Bisa dilihat pada gambar, makanan tersebut dimasukkan ke dalam oven dan api tersebut atau panas tersebut tidak langsung terkena di bahan makanan tersebut, tapi harus melalui perantara. Perantaranya apa? Yaitu loyang atau wadah yang terdapat di bawahnya tersebut. Terus ditutup, terus menggunakan panas makanan tersebut, bahan makanan tersebut menjadi matang. Contohnya apa? Contohnya yang bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari yaitu memanggang roti, ya kan? Roti itu dimasukkan dalam oven, ada loyangnya, terus membesar, mengembang dan matang. Itu disebut teknik memanggang atau baking. Selanjutnya ada apa lagi? Kita lihat. Yang terakhir ada teknik membakar atau disebut grilling, yaitu teknik mengolah bahan makanan dengan menggunakan panas langsung ke bahan makanan tersebut. Beda seperti baking tadi, api atau bahan panas tersebut langsung mengenai makanan tersebut sehingga menjadi matang. Itu disebut membakar atau grilling. Bisa dilihat contohnya membakar sosis. Kalau kita jumpai sehari-hari, yang kita jumpai kemarin waktu Idul Adha yaitu membakar sate, ya kan? Itu disebut teknik grilling. Baik, itulah ada 5 teknik tadi. Sedikit saya refleksi lagi ya, yaitu tentang panas kering. Ada tadi yang pertama apa? Sauteing, terus grilling, baking, deep frying, dan shallow frying. Itu ada 5 macam, ya kan? Kalau deep frying menggunakan minyak banyak, terus shallow frying minyak sedikit, sauteing atau menumis minyaknya sangat sedikit, terus ada baking memanggang, terus ada grilling. Itulah 5 teknik panas kering atau dry heat cooking. Baik, untuk selanjutnya ada tugas. Tugasnya seperti biasa sangat mudah. Cukup sebutkan contoh olahan masakan. Ingat, contoh olahan masakan atau nama makanan dari serealia, kacang dan umbi berdasarkan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Ada 5, deep frying, shallow frying, sauteing, baking, dan grilling. Ingat, sebutkan 5 saja, paling sedikit ya, lebih dari itu lebih baik, ya kan? Kurang dari 5 berarti nilainya ya kurang. Deep frying sebutkan ada 5 saja nama masakannya. Shallow frying juga sebutkan ada 5 saja nama masakannya. Sauteing juga sebutkan ada 5 saja nama masakannya. Baking juga, grilling juga. Ingat nama makanannya saja. Seperti biasa ditulis di buku tulis, terus difoto, dikirim ke Google Classroom. Ingat, ke Google Classroom saja. Kalau nggak yakin silahkan boleh japri. Kalau sudah yakin terkirim langsung ke Google Classroom, langsung saya cek, sudah saya catat. Jangan khawatir. Yang sering mengumpulkan tugas nanti nilainya baik di akhir semester nanti. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga di awal sampai akhir kita pembelajaran kali ini diberikan manfaat, dan saya harapkan sekali lagi kita bisa berkumpul di sekolah untuk belajar bersama. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.